Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan bahas mengenai bab 3 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri pengertiannya merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada unit 1 kita sudah bahas mengenai pengertian identitas menurut KBBI, yaitu ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain sehingga tidak ada satupun individu yang sama persis dengan individu lainnya. Jenis identitas. Identitas individu terbagi atas identitas individu alami dan identitas individu sosial. Serta identitas kelompok itu terdiri dari identitas kelompok alami dan identitas kelompok sosial. Berikut merupakan identitas individu alami saya sebagai contoh. Saya merupakan seorang manusia, jenis kelaminnya perempuan, usia 15 tahun, tinggi badan 150, berat badan 45 kg, berkulit sawo matang, mata bulat, muka oval, dan rambut lurus. Jika disebutkan identitas kelompok alami dan sosial, maka saya memiliki identitas kelompok alami, yaitu beragama Islam, suku Minang, merupakan seorang pelajar, tinggal di Komplek Cemara. Sedangkan identitas kelompok saya adalah tergabung dalam organisasi remaja masjid. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa istilah dalam bab 3. Di antaranya adalah interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar dan beradaptasi dalam masyarakat. Berikutnya, primordialisme adalah pandangan yang mengedepankan ikatan berdasarkan asal-usul atau identitas primitif. Berikutnya adalah identitas nasional, adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Pembahasan berikutnya mengenai kolaborasi antar budaya. Kolaborasi antar budaya sangat penting dalam dunia modern karena dapat mendorong inovasi, memperluas jaringan bisnis, dan membantu perusahaan dapat mengatasi gerak lonjakan pasar global yang semakin beragam. Ada 3 keterampilan yang sangat penting dalam kolaborasi antar budaya. Adalah yang pertama komunikasi untuk menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua empati untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi budaya yang berbeda. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kasus dan bagaimana menganalisisnya dengan menggunakan rumus 5W 1H dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 5W-nya, diantaranya yaitu what, apa yang terjadi pada kasus tersebut, who, siapa yang terlibat, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana cara menghadapinya. Dalam keberagaman, sering terjadi seseorang kehilangan identitas. Nah, untuk mempertahankan identitas lokal, kita bisa melakukan hal-hal seperti pendidikan budaya, pelestarian tradisi, serta promosi nilai-nilai lokal di berbagai platform seperti media sosial dan acara budaya.
Seringkali kita terlupa mengenai adanya keberagaman. Makanya perlu kesadaran atas keberagaman. Nah, untuk membentuk kesadaran atas keberagaman diperlukan pendidikan. Nah, pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan keragaman dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan mempromosikan pemahaman lintas budaya sejak dini. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar internasional membantu memperkaya pengalaman belajar, memperluas wawasan budaya, dan membangun jaringan global yang bermanfaat untuk kerjasama internasional. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita patut menghargai keberagaman. Masyarakat Indonesia menghargai keberagaman budaya dengan cara saling menghormati, menjaga toleransi, dan ikut berpartisipasi dalam acara budaya satu sama lain. Contohnya, perayaan Hari Raya Nyepi di Bali yang dihormati oleh semua orang. Ada 3 tradisi lokal yang menjadi alat pemersatu bangsa. Di antaranya adalah gotong royong yang mengajarkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama. 2. Pesta rakyat seperti pesta panen yang mengumpulkan masyarakat untuk merayakan hasil bumi. Yang ketiga, festival budaya seperti Festival Danau Toba yang mempertemukan berbagai suku untuk saling menghargai. Terima kasih, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.